kaula muda itu baik secara potensi fisik, biologis, psikis, semuanya dapat ya. Dari sisi produktivitas, dari sisi pemikiran yang masih cemerlang, dari sisi fisik biologis juga masih kuat. Dan kita lihat sejarah bagaimana baginda Nabi memiliki sejumlah pasukan sahabat semuanya muda. Dari mulai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Khalifah Utsman ibn Affan, kemudian Umar ibn Khattab, semuanya adalah muda. Yang sepuh itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita berjumpa dalam podcast Bicara Jadi Makin Tahu, yang tentunya kita akan menemani teman bicara agar lebih semangat nih puasanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang momen Ramadan, waktunya memakmurkan masjid. Tak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan kembali nih teman-teman. Nah, kita di sini bersama siapa nih Kak? Kita hari ini bersama Dr. Haji Ahmad Yani MAG. Beliau merupakan Ketua Jurusan S3 HKI di Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Ayah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Kak, baik semuanya. Alhamdulillah. Ayah, boleh dong disapa dulu teman bicara? Baik teman-teman bicara yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita hadir di podcast Bicara untuk berbincang dengan kakak ya terkait momentum yang tepat Ramadan ini untuk memamurkan masjid. Kayaknya. Ayah tanya dong. Boleh Kak. Nah, terkait sesuai dengan tema kali ini ya, memakmurkan masjid gitu ya tentunya. Nah, apa sih yang dimaksud memakmurkan masjid ini ya? Memamurkan masjid yang dimaksud adalah segala aktivitas atau program untuk mengisi berbagai program kemakmuran masjid. Baik itu bidang idarah, imarah, dan riayah. Idarah itu manajemen, ketatalaksanaan masjid, manajemennya. Kemudian imarah ini merupakan spirit inti untuk memakmurkan masjid dengan program-programnya yang memberdayakan dan mencerahkan jamaah dan masyarakat. Kemudian riayah adalah program yang kaitannya dengan perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan masjid. Jadi memakmurkan masjid tidak hanya dengan ibadah sholat, zakat, puasa, dan kegiatan amaliyah ibadah khusus atau mahdoh di masjid, tapi seluruh potensi umat untuk mendorong agar masjid ini lebih hidup, baik itu yang berderma dengan materi, membangun secara fisik, memberikan sebuah fasilitas sarana prasarana, sampai kepada orang yang peduli dari jauh ke masjid dengan berinfak digital atau memikirkan bagaimana dengan ilmunya memberikan pencerahan dengan program-program dakwahnya yang mencerahkan. Semua itu adalah memamurkan masjid. Oh iya ya, kenapa nih ya bulan Ramadan lah yang disebut sebagai bulan untuk memakmurkan masjid nih ya? Ya, karena Ramadan untuk diketahui teman-teman bicara dan kakak semua ya, adalah bulan yang istimewa dari seluruh bulan yang ada dalam tahun Hijriah ini, merupakan Sayyidus Syuhur. Rajanya atau penghulunya bulan adalah Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya ada berbagai aktivitas yang kalau itu amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kalau itu amalan-amalan sunnah disejajarkan pahalanya dengan amalan-amalan wajib. Orang yang berada di bulan Ramadan akan mendapatkan beragam bonus pahala dari Allah. Diampuni segala dosa-dosanya. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar
Wasufidatis syayatin, dibukakan luas ketika datang bulan Ramadan pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Dan pusat untuk syiar Ramadan itu yang paling tepat adalah masjid. Karena masjid adalah sebaik-baiknya tempat, kata baginda Nabi, untuk menjadi madrasah Ramadan, untuk meningkatkan tarbiyah ruhiyah, untuk berbagi, untuk menambah ilmu. Semua bisa dilakukan di masjid. Karena itulah masjid menjadi tempat terpenting, terutama, teristimewa untuk syiar Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Ayah, nah ayah, kita selaku generasi muda gitu ya, tentunya sedang berjuang, sedang bersemangat merebutkan ya Allah, ganjaran ya. Kita ayah, kan kita di bulan puasa ini tentunya saling berebutan. Ayah, di bulan puasa ini kan kita Begini aja, berlomba-lomba ya. untuk mencari pahala, mendapatkan. Nah, yang tadi dikatsok dari mulai tadi. Yo. Ayah, tentunya kan di bulan puasa kita saling berlomba-lomba untuk mencari pahala gitu ya, Ayah. Nah, apa sih ganjaran di bulan puasa ini, Ayah, untuk tentunya dalam memakmurkan masjid gitu, Ayah? Pahala memakmurkan masjid, teman-teman bicara dan kakak semua, luar biasa. Bukan sekedar di Ramadan, di luar Ramadan pun memakmurkan masjid punya keutamaan. Seperti dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa di antara kita membangun rumah Allah, membangun masjid di muka bumi, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Apakah kakak semua ingin Allah bangunkan istana yang megah di surga nanti? Tentunya Mau dong ya. Ya, maka mari kita makmurkan masjid dengan berbagai potensi yang kita miliki. Kaula muda, teman-teman bicara, baik itu mahasiswa, pelajar, santri, tidak ada kata yang tepat kecuali yuk kita makmurkan masjid, karena pahalanya kita akan mendapatkan istana di surga. Kemudian orang yang beramal membangun masjid baik secara fisik maupun dengan beramal dakwah di dalam masjid, mensiarkan agama, menjaga kesucian masjid, dan apapun bentuknya kemakmuran itu, maka itu menjadi amal jariah, amal yang mengalir. Orangnya sudah wafat tapi pahalanya akan dapat terus. Misalkan di antara teman-teman bicara atau kakak-kakak semua menyimpan satu mushaf Al-Quran di masjid, diniatkan wakaf Al-Quran, maka ketika orang membaca Al-Quran yang kita wakafkan di masjid itu, maka akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Itu baru wakaf mukena atau wakaf mushaf Al-Quran. Maka kalau orang mau berangkat ibadah haji umroh, banyak yang menitip untuk wakaf Al-Quran di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif atau di Masjid Al-Haram di Makkah Mukarramah. Itu saking betapa punya keutamaan kita memakmurkan masjid. Ya, karena itu kakak-kakak, teman-teman bicara, banyak cara untuk ikut serta memakmurkan masjid, tidak harus dengan berupa sarana prasarana. Kita pelajar, kita teman-teman bicara posisinya sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, mungkin belum punya secara materi, belum punya kelebihan, tapi kita punya tenaga. Kita bisa menjadi volunteer di masjid, bisa menjadi remaja masjid, bisa menjadi aktivis masjid melalui kegiatan mentoring, kuliah duha, penguatan pembelajaran berbasis masjid, dari mulai edukasi, judol, ya, bahayanya judi online, bahayanya game online, itu bisa dilakukan di masjid, dan itu potensial dilakukan oleh teman-teman kakak-kakak bicara semua
luar biasa itu, dan itu yang diharapkan sehingga masjid punya magnet, sehingga siapapun yang peduli terhadap masjid bisa menarik semua kelompok umat termasuk kaula muda. Masya Allah. Oh iya ya, kenapa sih ya kaula muda ataupun generasi muda nih yang lebih dianjurkan seperti itu ya untuk memakmurkan masjid nih? Ya, karena kaula muda itu baik secara potensi fisik, biologis, psikis, semuanya dapat ya. Dari sisi produktivitas, dari sisi pemikiran yang masih cemerlang, dari sisi fisik biologis juga masih kuat. Dan kita lihat sejarah bagaimana baginda Nabi memiliki sejumlah pasukan sahabat semuanya muda. Dari mulai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Khalifah Utsman ibn Affan, kemudian Umar ibn Khattab, semuanya adalah muda. Yang sepuh itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan semuanya menjadi garda terdepan untuk berdakwah Islam dan membela Islam dan mensyiarkan Islam dan membangun peradaban Islam. Nah, karena itu masjid pun memiliki fungsi untuk membina generasi muda. Dan ketika hari ini dihadapkan kepada fakta bahwa sungguh banyak yang memamurkan masjid itu golongan-golongan sepuh, golongan-golongan orang yang pensiunan, sudah tua renta, orang bilang sudah bau tanah, ya itu sih nggak asing. Karena ngapain lagi, kerja produktif sudah selesai, udah pensiun usia 60, 65, 70, baru masuk masjid. Itu terlambat, walaupun tidak ada istilah lambat untuk berbuat baik. Maka kaula muda ini yang mendapatkan reward lebih khusus. Kenapa? Umumnya kaula muda secara emosional hari ini ingin mengikuti tren, ingin mengikuti zaman. Katanya jangan dilewatkan masa pemuda, masa remaja. Akhirnya apa? Umumnya malah poya-poya, umumnya malah melakukan hal yang sia-sia. Nah, maka ketika anak muda, kaula muda, pemuda dan remaja masjid mau aktif dan peduli terhadap masjid, pasti istimewa. Karena umumnya mayoritas didominasi oleh kelompok sepuh tadi, orang-orang tua. Maka ada hadis yang memberikan jaminan tidak ada golongan yang akan dapat naungan perlindungan dari Allah ketika nanti di yaumil qiyamah, tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Maka salah satu di antaranya adalah yaitu rajulun, seseorang termasuk pemuda, qalbuhu, yang hatinya mu'allakun bil masajid. Jadi anak muda tapi dia aktivis, mau peduli terhadap masjid. Peduli itu tadi tidak hanya berderma dengan materi yang memang masih punya keterbatasan, tapi care. Nah, peduli dalam bentuk memakmurkan, mengisi kegiatan, peduli menjaga kelestarian dan kesucian masjid dan sebagainya. Jadi dapat naungan dari Allah khusus bagi kaula muda yang hatinya terpaut dengan program dan kemakmuran masjid. Masya Allah, kayak remaja masjid kita ya. Ya, Gitu, dan Mas, gitu. remaja masjid itu di mana-mana ada ya. Iya. Ya, bagaimana kita menjadi bagian dari mereka ya, gitu ya. Iya betul ya. Ayah, nih untuk kita gitu ya, ayah generasi muda gitu tentunya. Terkadang ada beberapa halangan, dan waktu di pertemuan sebelumnya tuh bersama ada katanya ayah, ketika kita ingin melakukan kebaikan maka akan dihalangi oleh jin katanya ya, atau bisa dibilang hawa nafsu gitu ya. Nah, gimana sih ayah motivasi untuk kita selaku generasi muda untuk selalu giat gitu ayah ke masjid, untuk memakmurkan masjid gitu ayah? Kira-kira ada nggak sih ayah gitu motivasi? Baik Kak dan teman-teman bicara ya. Jadi memakmurkan masjid itu tidak dan bukan persoalan masalah usia ya. Bagaimana kalau kemudian usia kita pendek, tidak diberi panjang umur ya, dan kita masih kondisi sangat muda, belum pernah aktif dan ikut serta memakmurkan masjid. Sementara masjid adalah rumah Allah di muka bumi, masjid adalah pusat peradaban Islam, masjid adalah tempat suci umat Islam, masjid adalah tempat terbaik yang oleh hadis baginda Nabi dijelaskan. Nah, maka tipnya untuk kita punya semangat mau dan peduli ke masjid, pertama
adalah punya komitmen bahwa memakmurkan masjid adalah bagian dari tanda keberimanan seseorang. Jadi kaulah muda yang beragama Islam, siapapun kita, kuliah dimanapun kita, berada dimanapun kita, selagi kita mengaku menjadi seorang hamba Allah yang beriman, maka memakmurkan masjid adalah menjadi bagian tanda keberimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan selanjutnya, bahwa salah satu yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mereka menegakkan sholat, melaksanakan zakat. Jadi, dan yakin dengan akan adanya hari akhir, semua berhak adalah bagi mereka orang-orang beriman, baik orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua renta, sampai anak muda. Yang kedua, setelah punya komitmen sebagai tanda keberimanan seseorang adalah bagaimana kita terlibat dalam komunitas. Umumnya kalau sendiri ya susah kita mengendalikan diri, maka kita harus punya komunitas. Dan komunitas tentang masjid itu banyak. Ada Pemuda Remaja Masjid BKPRMI, Badan Komunikasi ya Pemuda dan Remaja Masjid BKPRMI Indonesia. Ada juga Dewan Masjid Indonesia, ada Prima Dewan Masjid Indonesia, ada juga Remaja Masjid, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga, komunitas-komunitas bagi aktivis kemasjidan. Jadi kita harus terlibat sehingga kita punya ikatan kebaikan dan memudahkan untuk mengendalikan diri kita yang umumnya untuk usia muda yang ronta-ronta, kadang-kadang nafsunya ingin diturutkan. Kemudian kalau kemudian kita sudah terlibat akan bergabung dalam banyak hal kegiatan, dan itu secara langsung maupun tidak langsung insya Allah akan menjadikan hati kita lebih dekat ke masjid, lebih dekat juga kepada Allah, dan itulah yang diharapkan sehingga anak muda yang hatinya terpaut ke masjid dengan aktivitas program-program ngomor masjid, itulah yang nanti akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita yang punya semangat dan agar mau peduli terhadap kemakmuran masjid. Masya Allah. Oh iya ya, terakhir nih ya, boleh tolong berikan closing statement untuk teman bicara mengenai tema kita kali ini ya. Baik teman-teman bicara dan kakak-kakak sekalian, umat Islam hari ini dihadapkan kepada tantangan yang luar biasa, yaitu tantangan hedonisme, tantangan permisivisme, tantangan sekularisme, tantangan hidup yang serba boleh, tantangan hidup yang global dengan segala hal yang dampak negatifnya begitu kuat. Maka cara yang terbaik di antara kita adalah bagaimana kita back to mosque, kembali ke masjid. Masjid adalah dasar untuk penguatan kedirian bagi seorang umat Islam. Masjid adalah tempat terbaik bagi kehidupan umat Islam. Masjid adalah spektrum dakwah Islam. Masjid adalah pusat peradaban Islam, dan dengan itu maka siapapun di antara teman-teman bicara, kakak-kakak sekalian yang ingin sukses dunia akhirat, mari sejak dini kita terlibat dalam berbagai aktivitas kemakmuran masjid. Masjid berjaya, umat berdaya, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ayah telah memberikan kami pemahaman tentang memakmurkan masjid nih, terutama di bulan Ramadan ya. Semoga kita dan teman bicara agar lebih semangat lagi dalam memakmurkan masjid, terutama di bulan suci Ramadan ini teman-teman. Terima kasih teman bicara telah menemani kita sampai akhir. Tentunya teman-teman jangan lupa tonton episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.